Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sudah. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi terakhir di garis lurus ya atau fungsi linier. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat atau parabola ya. Parabola, tapi ini kayaknya tipis-tipis saja ya, gas tipis-tipis. Nah, ya kita ngomongin fungsi kuadrat ini sepertinya pertemuan ini cuma ngomongin fungsi kuadrat. Oke. Penerapan pada ekonomi. Nah, fungsi kuadrat itu apa gitu kan? Mana ya? Nah, fungsi kuadrat atau parabola. Nah, di sini pengertian fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 adalah fungsi nonlinier yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 2. Yang bila digambarkan kurva grafiknya berbentuk parabola sehingga disebut fungsi parabola. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah y sama dengan ax plus bx plus cx kuadrat di mana c tidak sama dengan 0. Oke. Nah, sebentar kayaknya perlu digambar-gambar dulu ya. Matematika ekonomi minggu 11. Oke. Tadi saya sambil nunggu saya cerita dulu. Tadi saya sebelum duhur menghadiri ini kegiatan sidang perbuka promosi doktor. Jadi kalau di Unbaja itu inilah sidang skripsi. Nah, cuma kalau ini bukan skripsi tapi disertasi sehingga ketika lulus artinya pada tadi itu yang disidangkan namanya promovenda kalau perempuan itu lulus gitu. Nah, ternyata seru juga ikut ya. Dalam arti seru itu kita jadi rasa semangat untuk belajar dan lebih giat lagi itu kelihatan. Karena kan besok nih saya kayak gini, tapi tahapannya harus melakukan ini. Sehingga rasa usaha itu, rasa kesal itu terbayar dengan lunas dan tuntas. Woy, seperti itu. Kita jadi lebih semangat lagi. Semoga juga kita lebih semangat. Oke. Nah, ini internetnya kemana nih? Cicarita. Pakai sekam. Sebentar. Sekam. Oke. Kita cek dulu. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Kalau share screen-nya masih terlihat? Masih, Pak. Masih. Oke. Tadi di sini internetnya putus sendiri. Oke. Nah, kita lanjut
fungsi anggaran. Persamaan kuadrat apa ya tadi namanya? Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu apa? Nah, sebentar. Biar kita compare dengan yang ada di buku. Nah, kok belum muncul? Nah, ini. Fungsi parabola. Bentuknya mirip parabola. Kalau di gambar, kalau di matematika itu sering penulisannya nggak kayak gini. Ini agak sedikit dibalik. Jadinya AXB ya, kayak gininya. Nggak seperti ini. Saya tulis ulang. Nah, jadi bentuknya Y sama dengan AX kuadrat plus BY plus C. Yang mana nilai ini A tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau A-nya 0 ya ininya hilang. Jadi fungsi linear lagi. Nah, fungsi kuadrat bentuknya kayak gini. Pangkat tertingginya ini adalah 2. Kalau pangkat 3 itu beda lagi. Oke. Seperti itu. Kalau digambarkan, ini ada 2 tipe, seperti ini dan seperti ini. Nah, bentuknya apa? Jadi bentuk ini dan ini dilihat dari bentuk A-nya. Oke. Kita coba ya. Pakai alat yang lebih canggih. Kalau manusia bisa jadi salah. Kalau alat cenderung lebih pinter. Misalkan ya, muncullah. Oke. Y sama dengan belum muncul guys. Y sama dengan misalkan X pangkat 2 ditambah 2X plus 1. Nah, lihat sini. Lihat nggak terlalu besar ya. Nah, ini agak gede ya. Lihat di sini X kuadratnya nilainya positif X kuadrat, bentuknya seperti ini. Kalau misalkan saya membuat fungsi dengan X kuadratnya dengan pangkat negatif plus X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini warnanya warna merah ya. Lihat, kalau yang bentuknya X kuadratnya positif, dia terbuka ke atas seperti mangkok. Tapi kalau yang negatif, dia menghadap ke bawah. Nah, cirinya di situ. Jadi bentuknya seperti itu. Ini di buku nggak ada ya. Oke, sebagai tambahan. Nah, seperti itu. Jadi bentuk fungsi kuadrat seperti tadi. Pangkat tertingginya adalah pangkat 2, yang mana koefisiennya harus tidak sama dengan 0. Boleh positif, boleh negatif. Nah, contohnya kalau misalkan saya di sini kasih 2. Nah, dia akan lebih agak lancip ya. Jadi kalau misalkan 5, lancip. Nah, seperti itulah ya kira-kira. Kita lanjut ngomongin sumbu simetri dan titik ekstrim 3.2.
Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetri dan titik ekstrim. Sumbu simetri adalah garis lurus yang membagi grafik parabola sama besar, sehingga bagian yang satu cerminan bagian yang lain. Sumbu simetri parabola dapat berupa garis yang sejajar sumbu vertikal atau sejajar sumbu horizontal. Sebentar. Ada nggak? Kepikiran. Ada nggak parabola tapi bentuknya nggak ke atas, nggak ke bawah, tapi ke kanan kiri? Sebenarnya ada. Cuma dalam bahasan ini dimasukkan atau enggak, saya kurang paham. Coba. Argumen ilegal. Sebentar. Saya agak penasaran di sini. Kita buat invert kalau nggak salah. Invert fungsi. Nggak mau deh. Salah berarti. Nggak mau. Oke lah. Saya lupa karena mungkin saya sudah terlalu lama tidak ngoprek ya. Oke. Saya jadi penasaran, guys. Jiwa penasaran saya. Nah, ya udahlah. Kapan-kapan. Kayak kita lanjut dulu di sini. Jadi kalau sumbu vertikal, kenapa saya penasaran? Yang pasti kalau contohnya yang ini parabola yang ini kita bagi dua, di sini akan oke lah. Atau yang merah kita bagi dua seperti ini bisa. Tapi kalau sumbu horizontal yang misalkan dibagi dua menjadi sumbu horizontal kayak gini kan aneh. Nah, artinya ini bentuk parabolanya miring kanan kiri. Kalau nggak salah inverse ya. Saya lupa kalau di GeoGebra ngebuatnya gimana. Oke. Seperti itu. Kita lanjut di sini. Titik ekstrim atau titik puncak parabola adalah titik potong antara sumbu simetri dan grafik parabola yang bersangkutan. Titik ekstrim dibedakan menjadi dua, yaitu titik ekstrim maksimum dan minimum, tergantung dari bentuk persamaan fungsi kuadratnya. Oke, jadi nilai ekstrim, titik ekstrim, terus apa lagi ya? Itu ada caranya ya. Oke, titik ekstrim yang dimaksud di sini titik puncak seharusnya kurang ya. Kurang. Kenapa? Pengertian titik ekstrim itu kalau di buku matematika adalah ada 3 pengertian. Itu kalau misalkan bentuknya melengkung gini, dia titik puncak. Terus kalau misalkan bentuknya titik puncak, titik balikan, terus titik yang turunannya itu tidak ada, sama ujung selang. Oke, jadi ada 3 sebenarnya ya. Nah, kalau di sini baru titik puncak. Nah, baru ada 1. Kita lanjut, mungkin nggak ketulis ya. Oke. 3.3 formula umum dan grafik fungsi kuadrat parabola ya.
bentuknya Y sama dengan Fx atau Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Lah, kalau tadi di sini BX CX kuadrat, malah ini dibalik AX kuadrat. Ini bentuknya yang seperti saya tulis ya. Nah, ini cenderung mirip kayak gini lah ya biasanya kalau di matematika. Sumbu simetri vertikal sejajar sumbu bentuk kurva parabola Y, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Maksudnya bentuk fx sumbu vertikal. Oh, jadi kalau bentuknya gini, sumbu simetrinya itu vertikal gitu. Nah, melewati titik puncak, titik ekstrim. Kalau A-nya yang di sininya kurang negatif, berarti cekung ke bawah. Nah, terus dia lewat titik puncak di sini. Kalau misalkan ininya positif, berarti cekung ke atas, titik melewati titik ekstrim ini. Kalau yang horizontal enggak dibahas ya. Horizontal. Iya, di GeoGebra saya lupa ya. Saya pernah nulis gambar itu tapi lupa ya. Oke, kita lanjut ya. Tahapan menggambar fungsi kuadrat. Nah, yang pertama mencari titik potong fungsi dengan sumbu Y pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan C. Jadi titiknya 0, C. Maksudnya gimana? Mencari titik fungsi potong fungsi dengan sumbu Y. Oke. Pada X sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan 0 di sini. Terus habis itu maka Y sama dengan C. Maka Y sama dengan C. Jadi titiknya M 0, C. Oke. Mencari titik potong fungsi dengan sumbu X pada saat Y sama dengan 0. 0 sama dengan, maka 0 sama dengan AX. Oh. Jadi kayak gini. Ini rumusnya. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, berarti di sini 0. BX-nya ini 0, sehingga C sama dengan C. Sehingga bisa ditulis 0, C titiknya. Nah, yang selanjutnya ketika Y-nya sama dengan 0, berarti di sini Y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. Nah, bila diskriminannya sama lebih besar dari 0, ini seperti ini. Lalu diskriminannya sama dengan 0 seperti ini. Kalau kurang dari 0, berarti maka tidak terdapat titik fungsi kuadrat dengan sumbu X. Nah, gitu. Mencari titik ekstrim atau titik puncak. P sama dengan ini. Agak nanti kalau misalkan sudah belajar ini akan cenderung paham ya. Nah, contoh bisa menggunakan pakai turunan. Contoh nih yang merah kita hapus dulu. Nyari titik puncak ini. Nggak usah kasih 2 biar ini. Titik puncak. Oke. Nah, sini. Coba HX sama dengan F aksin X. Oke. Sekarang cari 0 ketika kapan. Nah, fungsi ini 0 ketika kapan? Ketika ya cari, harus dicoret-coret ya.
0 sama dengan 2x plus 2. Artinya pada saat x-nya min 1. Nah, berarti di sini. Nah, berarti ketika x-nya min 1, dia nilainya 0. Oke. Seperti itu. Nilainya puncaknya di sini, di min 1 ya. Kalau 0, 2. Oke. Kalau ini repot ya. Oke, nggak apa-apa. Sumbu simetris adalah sumbu yang membelah dua grafik fungsi kuadrat tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Persamaan sumbu simetrisnya adalah x sama dengan min b per 2a. Nah ini, dari sini, dari apa namanya? Ini kan x, y. Nah, x-nya itu yang ini. Seperti itu. Contoh. Y sama dengan min x kuadrat plus 6x min 9. Tahapan menggambar fungsi kuadratnya, titik potong fungsi dengan sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Oke. Maka y sama dengan min 9 karena ininya udah 0 semua. Jadi titiknya m 0,9. Nah, sini m 0,9. Terus titik potong fungsi dengan sumbu x, y-nya 0 berarti 0 sama dengan bla bla bla. Diskriminannya d b kuadrat min 4ac sama dengan 0. Berarti yang sama dengan 0 ya diskriminannya. Berarti di sumbu x ini kelihatannya ya. Berarti 6 kuadrat min 4 min 1 min 9. Oke. Anginnya kayak digede ya. Agak serem. Oke. Kita lanjut di sini. Sebentar. B kuadrat min 4ac kita masukkan B-nya itu plus 6, jadi 6 kuadrat min 4, A-nya itu di sini min 1, C-nya min 9. Ini sama dengan 0, maka terdapat satu titik potong yaitu x1 sama dengan x2. Nah, titik potongnya itu kita cari di sumbu x pakai rumus yang ini, min B per 2A min 6 per 2 kali min 1 sama dengan 3. Jadi titiknya ada di x sama dengan 3. Nah, jadi titiknya 3,0. Nah, titik puncak ekstrimnya ya sebenarnya udah ketahuan sih pada saat x-nya sama dengan 3, tinggal dimasukin aja ke sini. Coba sama nggak ya hasilnya? Nah, di sini 3 kuadrat 39 ya, ditambah 6 kali 3 18. 16. Berarti 18 ya. Di sini 9 tambah min 9 min 9 min 18, di sini juga plus 18 sama dengan 0. Nah, sama ya. Oke, bebas mau pakai cara yang mana. Mau cara yang panjang ini, yang rumusnya B kuadrat min 4ac per 4a. Ini nyari sumbu y. Dari ini diskriminan ya. Ya, seperti itu rumusnya. Oke, lalu sumbu simetrinya x-nya yang tadi udah dapet yaitu 3 ya. Sebenarnya nggak usah diulang lagi untuk mencari simetri titik ekstrim karena kita udah dapet dari di sini yaitu x-nya. X puncaknya itu sama dengan 3, sehingga ini 3 akan sama. Sumbu simetri titik puncak atau titik ekstrim itu akan sama. Oke, kita lanjut. Di sini masih ada, ini ada parabola yang miring-miring nih. Oke, kita lanjut.
Contoh yang kedua dulu. Di sini Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Tahapan menggambar fungsi kuadratnya seperti biasa ya. Nyari ketika X-nya sama dengan 0, berarti di sini Y sama dengan 6. Berarti M 0,6. Oke, nanti ketemu ujungnya di sini memotong pada saat ketinggiannya 6. Oke. Lanjut yang kedua, titik potong fungsi dengan sumbu X. Nah, pada Y sama dengan 0. Nah, sehingga di sini B kuadrat 4AC sama dengan 0. Berarti di sini min lin 5 berarti 5 kuadrat dikurangi, sebentar, salah ini. B kuadratnya itu min 5 tapi dikuadratkan jadi 25. Oke lah, sama aja, tapi substitusinya salah ya. Oke, min 5 kuadrat 25 min 4 ya dikurangi 4 kali 1 kali 6. 4 kali 1 kali 6 24 ya. 25 dikurangi 24 sama dengan 1. Oke, 1 berarti ketinggiannya pada saat diskriminannya 1 ya. Maka terdapat 2 titik potong, yaitu yang pertama ini. Rumusnya ini sama ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC sebenarnya ya. Mana rumusnya? Ada enggak? Oh, enggak ditulis guys. Oh, ini nih. Bukan. Ini nih. Min B plus minus, jadi rumusnya sama, ini atas sama bawah. Cuma bedanya di sini plus, ini min. Dalamnya sama. Min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, ini juga sama. Min B kuadrat min 4AC diakarin per 2A. Gitu. Oke, karena ada 2 didapat 3 dan 2 di sini ya. Nah, titik ekstrimnya puncaknya tadi pada saat X-nya berapa? 2,5. Oke, seperti itu. Itu untuk yang persamaan kuadrat yang tipe normal. Nah, sekarang kita lanjut. Bentuk X sama dengan FY atau X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Sumbu simetri vertikal sejajar sumbu X. Bentuk kurva parabolanya X sama dengan A Y kuadrat plus BY sama dengan tambah C. Nah, ini bentuknya gini. Jadi fungsinya ini fungsi inverse dari Y sama dengan, tetapi memang beda ya. Coba kita gambar ya. X sama dengan Y kuadrat plus Y min 1. Nah, tuh kelihatan gambarnya. Nah, jadi bentuknya gini. Nah, kalau bentuk yang seperti ini, kalau positif dia ngebuka ke kanan, kalau tadi ngebukanya ke atas, kalau negatif kebukanya ke kiri. Kita gambarin negatif. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut dulu. Tidak, Pak. Oke, tahapan menggambar fungsi kuadrat. Mencari titik potong fungsi dengan sumbu X pada Y sama dengan 0, maka X sama dengan C, titiknya M C, 0 ya. Kalau X-nya Y-nya 0, berarti X sama dengan C ya, kalau dimasukin ke sini. X sama dengan C, karena Y-nya 0. Nah, jadinya M C, 0. Kalau misalkan
X-nya 0 berarti 0, bla 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 ya, ada banyak. Baru nanti ada kemungkinan tergantung diskriminannya nilainya berapa. Kalau sama dengan 0 itu ada 1, lebih besar dari 0 ada 2, kalau kurang dari 0 berarti tidak melewati sumbu X. Oke, sama ya. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Minggu depan ini fungsi keseimbangan pasar tapi bentuknya kuadrat. Lumayan. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kita absen dulu ya. Matematika 1, matematika ekonomi. Kuadrat. Oke, Winda, Sonia, Mailinda, Anissa, Danang, Riatul Maula, Nehayatul, Indi, Ada, Pak, ada. Indi ada, Nur Fitriani, Mailinda, Umu Kulsum, Anissa, Hadir. Maula, Ada, Pak. ini ada. suaranya banyak. Ini ada, Pak. Ini ada Pak. Indi, Ini ada, Pak. Ini ada Pak. Winda hadir, Pak. Pak Winda hadir. Pak Danang hadir, Pak Danang. Pak Sonia ada, Pak hadir. Bapak Anissa ada. Bapak hadir. Pak Nur Fitriani hadir. Melinda hadir, Pak. Nur Fitriani hadir. Bapak Nadi Fatul Fitri hadir. Nadi. Dina hadir, Pak. Dina Hadir, Mailinda. Pak. Melinda, Pak. Iya. Mailinda, Rifatul, Nehayatul, Umu Kulsum, Ada, Pak. Dina, Hadir. Adelia, Maisaro, Hadir. Adelia, Hadir, Pak. Mia, Hadir, Pak. Bapak Ria hadir. Juwita, Hadir, Pak. Tasifa, Hadir, Bapak. Nadi, Fatul, Hadir Pak Nadi Pak. Tessa, Hadir, Bapak. Gapvira, Mukmina, Hadir, Pak. April, Hadir, Pak. Sofa, Hadir. Verlinta, Hadir. Kurniasari, Adi, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rosita, Hadir, Pak. Nailatu, Hadir, Bapak. Sulfiani, Hadir. Hadir, Pak. Muhammad, Hadir. Rati, Hadir, Pak. Nabil, Hadir, Pak. Bapak Neha hadir. Gepira hadir Bapak Pak. Gepira hadir. Melinda hadir, Bapak. Hadir, Pak. Yasul, Gepira kembali hadir. Nehiatul, sama Riatul nggak ada. Melinda hadir, Bapak. Oke, udah ya. Oke, Hadir, Pak. Hadir ya. Bapak untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. sama Neha Iya, Neha benar. hadir. Neha.
Oke. Terjadi kesalahan. Tuh error. Bapak. Kayaknya error ini internetnya di sini. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nehayatul ya. Tadi edit dulu. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mailinda berarti Riatul Oh, juga ada. nuhun Pak, nuhun. Ya, Bapak Melina ada tuh Mailinda tuh udah. Oke ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu Riatul Maula sama Nehayatul ada, Pak. Ada tuh. Mailinda, Neha ada. Oke, sekian ya. Saya matikan dari sini. Assalamualaikum.